Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Putra, NIM 2337060. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar sosioekonomi. Adapun konsep dasar sosioekonomi ini adalah bidang yang mengkaji hubungan antara sistem informasi dan kehidupan sosial media. Di dalam teknologi informasi ini, kita bisa mengkomunikasikan dengan atau kita praktikkan ke dalam dunia nyata melalui sosial media. Nah, adapun hubungan teknologi dan masyarakat ini adalah teknologi memengaruhi cara manusia berkomunikasi, kerja, dan berinteraksi. Sebaliknya, kebutuhan masyarakat juga memengaruhi perkembangan teknologi. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasannya teknologi bisa mempengaruhi cara kerja otak manusia dan cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan teknologi untuk bersosialisasi melalui IT. Adapun 3 teori utama dalam sosioinformatika ini. Pertama, ada gabungan ilmu sosial dan IT. Nah, maksud di sini ialah gabungan ilmu sosial dan IT ini bisa mengintegrasikan sosiologi, komunikasi, dan teknologi informasi untuk memahami fenomena digital secara menyeluruh. Dan yang kedua, interaksi manusia dan sistem. Nah, jadi interaksi manusia dan sistem ini adalah bagaimana manusia menggunakan, merespon, dan beradaptasi terhadap teknologi. Yang ketiga, dampak sosial digitalisasi. Digitalisasi mengubah pola komunikasi, struktur organisasi, bahkan budaya masyarakat. Adapun teori komunikasi proses penyampaian pesan. Lewat ini, melalui sosioinformatika ini, kita bisa mengirim pesan melalui sosial media ke penerima tujuan tanpa harus bertemu tatap muka. Adapun teori informasi yang pertama, ada encoding dan decoding. Encoding adalah proses mengubah ide menjadi pesan, dan decoding adalah proses menerima, memahami pesan tersebut. Yang kedua, ada noise. Noise bisa berupa gangguan teknis, kesalahan persepsi, atau informasi palsu yang menghambat pemahaman. Dan yang ketiga, efektivitas pesan. Pesan dikatakan efektif jika diterima dan dipahami sesuai maksud pengirim. Walaupun teori jaringan saraf ini ada 3, yaitu node, edge, struktur jaringan. Node adalah individu atau kelompok dalam satu jaringan. Edge adalah hubungan atau interaksi antar node, seperti pertemanan atau komunikasi. Ketiga, struktur jaringan. Struktur ini menentukan bagaimana informasi menyebar dalam suatu komunitas. Nah, jika kita sudah memahami ketiga konsep dasar ini, maka tidak susah lagi kita untuk mengaplikasikannya terhadap ilmu-ilmu di masyarakat. Adapun karakteristik jaringan digital. Pertama ada connectivity, centrality, komunitas online, dan density. Adapun dampak sosial teknologi. Perubahan pola komunikasi, interaksi menjadi lebih instan dan global. Maksud di sini bahwasanya kalau kita tidak ada sosioinformatika ini, kita masih bisa menyampaikan seperti kita harus bertatap muka atau kita harus mendatangi orangnya, dan itu perlu memakan waktu yang lama. Nah, dengan ada sosioinformatika ini, kita bisa melakukannya secara instan tanpa harus bertatap muka. Kemudian yang kedua, penyebaran cepat. Informasi dapat viral dalam waktu singkat. Nah, ini bisa kita melalui media sosial, bahwasanya kita sering melihat
Hal sekecil apapun yang dilakukan oleh orang itu bahwasanya bisa notabene bisa viral dengan cepat karena di media sosial itu gampang viral. Kemudian ada ketergantungan digital. Ini penggunaan berlebihan dapat mengaruhi kehidupan sosial secara negatif. Ini bisa seperti kita main game, main judi online, dan lain-lain. Adapun risiko masinformasi, berita palsu dapat menyebar luas jika tidak sering. Adapun kesimpulannya, teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi. Artinya, teknologi dan masyarakat bisa saling mempengaruhi karena teknologi bisa berinteraksi atau memudahkan cara kerja dari masyarakat. Dan yang kedua, komunikasi digital membentuk struktur sosial baru. Nah, komunikasi digital ini membentuk sosial baru adalah bahwasanya kita mendapat informasi dari informatika ini, kita bisa mengaplikasinya ke masyarakat. Dan yang kedua, penerimaan teknologi dipengaruhi faktor sosial dan psikologi. Nah, teknologi bukan hanya alat, tetapi bagian dari sistem sosial. Keberhasilan sistem informasi bergantung pada bagaimana teknologi tersebut diterima, digunakan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.